Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 2. Mungkin untuk webinar hari ini kita mulai saja ya teman-teman. Halo, selamat siang. Halo rekan-rekan traders. Halo Maxian. Kembali lagi di acara webinar kita dari Maxco membahas mengenai seputar dunia finansial dan juga tips trading ya. Untuk webinar hari ini kita ditemani oleh Pak Ananda Marwan. Beliau merupakan spesial analis dari PT Maxco Futures. Di sini kita akan bahas mengenai topik yang sangat spesial nih, yakni mengenai technical analysis. Kita tahu bahwa di dunia trading ini terdapat analisa yang perlu kita adopsi. Salah satunya adalah analisa teknikal. Nah, di kesempatan hari ini kita akan bahas mengenai garis besar apa itu technical analysis dan kapan kita harus menggunakan technical analysis untuk bisa mendapatkan opportunity di dalam pasar tentunya. Oke, Pak Ananda, bagaimana nih kabarnya? Halo Pak Adam, selamat siang Pak Adam sebelumnya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, saya nanya dibalik nanya. Tentu dong, harus dengan energi yang positif, menanyakan dulu kabar baiknya. Kalau saya alhamdulillah baik tentunya. Untuk materi hari ini nih, gambaran umumnya akan membahas mengenai apa di technical analysis? Oke, mungkin pada gambar umum pada pembahasan kita siang hari ini, tentu definisi dari apa sih analisa teknikal itu, terus bagaimana cara membeli suatu saham atau instrumen investasi menggunakan analisa teknikal dan lain sebagainya. Begitu Pak Adam. Oke, sebenarnya nih untuk analisa teknikal itu sendiri untuk semua instrumen investasi itu sama, apakah beda? Misalkan bisa diterapkan dimanapun atau hanya di instrumen-instrumen tertentu saja? Menurut Pak Nanda gimana nih untuk technical analysis? Oke, pada dasarnya technical analysis itu bisa digunakan untuk seluruh instrumen investasi ya, baik dari saham, forex, indeks, dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya analisa teknikal itu adalah mengacu pada pergerakan masa lampau ya, di mana membandingkan masa kini dengan masa lalu, begitu Bapak Adam. Yang penting dia mempunyai price history atau sejarah harganya, baru bisa kita gunakan analisa teknikal. Mungkin kalau misalnya saya banyak menjelaskan di depan, materi saya terbuka semua nih di sini nih Bapak Adam. Oke, luar biasa sekali. Oke, tanpa berlama-lama, silakan untuk materinya boleh di-share ke teman-teman untuk menjelaskan mengenai seputar technical analysis. Ya, silakan waktu dan tempatnya, Pak Nanda. Untuk Oke, share. terima kasih Bapak Adam. Oke teman-teman, halo semuanya. Saya sapa dulu teman-teman dari sore siang hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya Zoom meeting dulu bentar. Keren dulu ya. Oke, kita masuk ke materi pada siang hari ini. Semoga semuanya sudah mengambil posisi yang aman sehingga dapat mendengarkan materi dengan baik. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas tentang atau belajar tentang analisa teknikal. Jadi sebenarnya apa sih analisa teknikal itu, di mana teman-teman mungkin dengar di dunia trading ini kan ada beberapa tools untuk kita ini membeli atau menjual suatu saham ya. Ada analisa teknikal ya, ada juga analisa fundamental. Dan mungkin bagi teman-teman di Indonesia yang memiliki ataupun investasi di Indonesia pernah dengar juga analisa bandarmologi ya. Jadi ada beberapa tools ataupun alat untuk bisa kita lakukan aksi jual ataupun beli suatu instrumen investasi begitu ya. Nah, pada siang hari ini saya akan memberikan sedikit ilmu belajar mengenai analisa teknikal, mungkin dari dasar-dasarnya saja. Oke, pada siang hari ini saya akan membahas tentang konsep dan definisi analisa teknikal, terus juga menganalisa saham menggunakan analisa teknikal, dan juga kapan sih waktu yang baik ya
Bu Kaisai tidak bilang waktu yang tepat ataupun waktu yang pas gitu ya, karena tidak ada yang pasti di dalam market ya. Jadi yang baik untuk masuk dan keluar dari suatu saham berdasarkan analisa teknikal, oke? Kita masuk pertama ke konsep dan definisi. Jadi apa sih analisa teknikal itu sebenarnya ya? Jadi analisa teknikal itu adalah metode untuk memprediksi pergerakan harga dan tren pasar di masa depan ya, menggunakan dari mempelajari grafik dari aksi pasar di masa lalu dengan mempertimbangkan harga pasar dan minat atas instrumen tersebut ya. Adapun juga konsep yang kedua yaitu penganut analisa teknikal ini berpendapat bahwa dalam kenyataannya harga itu selalu bergerak dalam suatu tren tertentu dan hal tersebut terjadi berulang-ulang ya. Mungkin Bapak-bapak ataupun ibu-ibu di sini sering melihat suatu pergerakan harga saham itu naik turun tapi di dalam range tertentu. Jadi penganut analisa teknikal berpendapat seperti itu. Dan yang terakhir konsep dan definisinya yaitu dalam analisa teknikal itu bukti disajikan melalui berbagai indikator ya, dan prinsip dasar antara lain pola-pola atau patterns, garis tren ya, dan juga rata-rata pergerakan dan momentum harga begitu. Oke, sebelumnya apa sih perbedaan antara dua analisa ini ya, antara analisa teknikal maupun analisa fundamental? Banyak nih dari penganut analisa teknikal seringkali di berita-berita ataupun di meme di sana itu membandingkan nih analisa teknikal lebih baik daripada analisa fundamental. Begitupun juga dari penganut analisa fundamental yang selalu menganggap dirinya yang terbaik gitu untuk melakukan aksi beli ataupun jual suatu instrumen investasi. Padahal tidak ada ya. Kalau menurut saya semua analisa itu ada baiknya, ada buruknya. Tidak sempurna semuanya ya begitu. Jadi apa perbedaannya? Yaitu pertama analisa teknikal itu mendasarkan diri pada pola-pola pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Sedangkan analisa fundamental itu berdasarkan diri pada faktor-faktor fundamental perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Jadi seperti berita-berita, laporan keuangan, ya, speech dari CEO ataupun direksi-direksi perusahaan, itu analisa fundamental. Begitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman mungkin di sini yang penasaran apa itu lebih dalam tentang fundamental, akan kami buatkan webinarnya. Tunggu saja begitu, oke? Pada siang hari ini kita membahas tentang analisa teknikal terlebih dahulu. Begitu. Oke. Di sini ada klasifikasi analisa teknikal. Jadi analisa teknikal itu ada terbagi menjadi dua ya. Ada analisa klasik atau subjektif dan juga analisa modern atau mekanikal ya. Dan di analisa subjektif ini itu ada lagi terbagi menjadi dua yaitu line study dan juga chart pattern ya. Dan sendirian analisa modern mekanikal ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada tren dari analisa subjektif di mana pemberian dari tanda support dan resisten ini dilakukan oleh individu ya, oleh diri, itu yang dinamakan analisa subjektif ya. Dan analisa modern atau objektif itu menggunakan indikator ya. Jadi pun A dan juga user B ketika dia menggunakan indikator, perbedaannya analisa subjektif dan juga analisa objektif begitu ya teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Oke, kita sekarang belajar apa sih kelebihan ataupun kekurangan dari analisa teknikal ini. Pasti ada ya. Tidak mungkin suatu tools ataupun suatu alat analisa itu sempurna, itu tidak ada, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita di sini tahu dulu apa sih kelebihan dari analisa teknikal. Jadi kelebihannya itu dapat diaplikasikan pada semua jenis instrumen investasi. Seperti Bapak Adam tadi tanya di awal ya, apakah bisa digunakan untuk semua alat instrumen investasi? Tentu ya, tentu bisa digunakan asal dia memiliki data historis ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kan perusahaan yang baru IPO di pasar ataupun lantai baru mulai di bursa, itu kita tidak bisa menganalisanya secara teknikal karena harganya baru terbentuk ataupun hari itu baru muncul harga IPO-nya. Sedangkan analisa teknikal ini menggunakan historis data ya dengan waktu yang beruntun dan bisa digambarkan grafik dari runtutan waktu tersebut ya.
Dan juga kelebihannya itu dapat menentukan titik masuk dan keluar dari suatu instrumen investasi. Nah, itu yang pertama tadi saya ngomong, semua teknik analisa itu pasti ada kekurangannya. Tentu teknik analisa teknikal ini memiliki kekurangan. Apa itu kekurangannya? Itu pertama, analisa teknikal ini tidak memperhatikan faktor-faktor ekonomi, politik, dan fundamental yang dapat mempengaruhi instrumen investasi. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tahu nih, kalau misalnya ke depan itu electric vehicle ataupun baterai ya itu akan booming ataupun populer, tapi tidak tahu kapan. Tapi kita semua tahu bahwa persediaan bahan batu bara, persediaan bumi kita ini lama-kelamaan akan habis ya. Mau tidak mau kendaraan-kendaraan pun harus mencari alternatif bahan bakarnya, dan electric vehicle adalah salah satu bahan masa depan begitu ya. Nah, itu fundamental. Tapi untuk menganalisa teknikal tidak perlu tahu hal-hal seperti itu. Kita hanya melihat grafik. Jadi apa yang sudah digambarkan oleh grafik itulah yang akan kita analisa. Ya, tapi kita tidak perlu tahu bagaimana kabar di luar sana begitu. Nah, itu kelemahan dari analisa teknikal. Dan juga terlalu subjektif yang menyebabkan beberapa investor seringkali salah mengambil langkah dalam berinvestasi. Ya, dia mau investasi seperti misalnya yang tadi perusahaan yang menjadi produsen terbesar mungkin se-Indonesia, bahwa dia produsen EV terbesar di Indonesia. Tapi karena dia hanya menggunakan analisa teknikal, ya dia masuk terlalu cepat ataupun telat masuknya begitu. Itu salah satu kelemahan dari analisa teknikal. Oke, selanjutnya bagaimana cara menganalisa pergerakan harga saham di analisa teknikal. Oke, contoh pada siang hari ini saya contohkan yaitu adalah pergerakan harga saham ya. Oke, sebelum kita menganalisa suatu harga saham, Bapak-bapak, Ibu-ibu harus tahu terlebih dahulu yaitu chart dan juga candle ya. Apa sih itu chart ya? Ini sesuai dengan paparan ataupun teman-teman atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lihat di depan ya. Chart itu terdiri dari ada candle ya. Apa itu sih candle? Candle yang ini ya, dari sebetulnya candle itu bahasa Indonesianya lilin ya, lilin. Jadi ini yang warna hijau, warna merah, ini yang dinamakan candle. Ya, dan juga ada keterangan waktu yang di garis horizontal ini, dan juga ada keterangan harga di garis vertikal ini. Jadi ini keseluruhan ini dinamakan dengan chart gitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selanjutnya candle. Nah, ini yang dinamakan candle. Candle hijau, ada candle merah. Apa sih hijau itu menggambarkan apa, merah menggambarkan apa? Jadi suatu candle itu akan berwarna merah ketika harga close-nya itu ditutup di atas dari harga openingnya. Nanti kita contohkan, oke? Nanti saya akan praktek langsung ke chart yang asli gitu ya. Sedangkan merah itu ketika harga closingnya itu di bawah dari harga opening. Nah, di sini kita belajar. Ketika candle itu berbentuk hijau, itu harga opening berada di bawah badan candle, seperti yang ditunjuk panah ini ya. Ketika dia berwarna hijau, itu harga openingnya berada di bawah candle. Namun ketika dia berwarna merah, harga openingnya itu berada di atas candle. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Oke, high ini apa? High ini adalah garis ini adalah shadow ya, shadow dari candle tersebut. High ini apa? Yaitu harga tertinggi di suatu waktu. Misalnya candle 1 hari. Jadi high-nya itu atau harga tertingginya itu berada di atas ini, sedangkan low-nya ataupun harga terendahnya berada di bawah, begitu ya, Bapak, Ibu-ibu. Hijau ini menggambarkan bullish candlestick pattern, ya, dan merah itu menggambarkan bearish candlestick pattern, begitu ya. Oke, kita lanjut. Selain chart dan juga candle, Bapak, Ibu-ibu juga harus tahu mengenai tren ya, di mana tren itu adalah suatu atau identik dengan arah pergerakan harga ya. Biasanya ada 3 tren di saham ya. Ada uptrend, downtrend, dan juga sideways. Uptrend itu apa? Uptrend itu harga bergerak naik. Sedangkan downtrend itu harga bergerak turun. Ada lagi nih namanya sideways. Sideways itu apa? Sideways itu tidak naik dan juga tidak turun. Kita langsung melihat ke contohnya. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Saham ataupun suatu perusahaan itu dikatakan uptrend ketika harganya membentuk suatu pola ya, polanya itu adalah membentuk higher high dan juga higher low ya. Dan juga saham ataupun perusahaan dikatakan downtrend itu ketika harga membentuk
higher low, lower low dan juga lower high begitu. Dan sideways itu dikatakan ketika harga sahamnya tidak kemana-mana, hanya bergerak di suatu area saja begitu ya, Bapak Ibu-ibu. Mungkin di sini masih kurang ngerti nih. Mungkin nanti kita akan langsung praktek. Oke, kita belajar dulu. Oke. Selanjutnya adalah chart pola pergerakan saham. Jadi teknik chart pola pergerakan saham ini dilakukan dengan menyusun grafik dari pergerakan saham secara individual selama waktu tertentu. Ya, ada dua istilah penting dalam pola pergerakan saham, ya, yaitu ada support dan juga resistance. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini udah langsung familiar nih dengan kata-kata support dan juga resistance. Kalau saya itu menggambarkan kata lain dari support dan resistance ini adalah atap dan juga lantai gitu ya. Ketika dia ketika dia sampai harga tersebut sampai ketika harga resisten, itu harga akan sampai ke titik tertingginya, itu bisa dikatakan atap juga. Dan ketika dia ke support itu sampai ke lantainya begitu. Nah, apa sih support ataupun resisten itu? Nah, support itu yaitu batas bawah. Nah, seperti saya permisalkan tadi, lantai, di mana lantai itu berada di bawah ya. Batas bawah, kisaran harga yang bisa membuat para pembeli tertarik untuk segera melakukan pembelian. Nah, jadi beli itu di support, bukan beli di resisten begitu. Jadi dari sini saja udah logika dasar dari untuk melakukan pembelian suatu instrumen investasi begitu ya. Sedangkan resistance itu batas atas, kisaran harga yang bisa membuat para penjual segera bertindak untuk melakukan penjualan ya. Nah, jangan ketika kita ingin trading atau investasi, jangan kebalik ya, jangan melakukan pembelian ketika harga bergerak di area resistance tapi malah melakukan penjualan di area support. Itu namanya kebalik ya. Tidak bisa kita mendapatkan keuntungan. Harusnya kita melakukan pembelian di harga support, melakukan penjualan di harga di sekitaran resistance begitu ya. Nah, ini beberapa contoh dari support, apa itu resistance ya. Nah, ketika kita melakukan pembelian itu seharusnya di area support. Nah, di area support ini, dan menjualnya di area resistance. Begitu juga selanjutnya, beli di harga support, jual di harga resisten dan juga resisten begitu. Oke. Oke, kapan waktu yang baik untuk melakukan buy and sell? Nah, nih. Nah, bisa dilihat dari gambar ini ya. Kita harus tahu terlebih dahulu harga saham ini sudah murah ataupun sudah berada di area support atau belum. Ketika dia sudah mencapai titik terendahnya, di saat itulah kita untuk melakukan pembelian saham. Kapan menjualnya? Ya, ketika kita sudah tahu harga sudah tinggi dan juga konsolidasi di area tersebut, di saat itulah kita akan melakukan penjualan. Ya, ini akan selalu berulang ya. Pola ini akan selalu berulang. Jadi pergerakan harga itu selalu turun, terus melakukan pullback ataupun sideways terlebih dahulu, lalu melakukan penaikan, sideways lagi, dan melakukan penurunan kembali. Jadi ini pergerakan ini selalu berulang begitu ya. Oke, kita langsung saja mungkin praktek ya ke chart yang sebenarnya. Oke, di sini saya contohkan saham yang bapak-bapak, ibu-ibu di sini bisa lihat ya, bisa kita lihat langsung. Jadi ini dari aplikasi namanya, websitenya yaitu TradingView ya, Bapak Ibu mungkin di sini sudah familiar juga dengan salah satu website TradingView ini ya, di mana di sini adalah beberapa indikatornya ya, bisa kita lihat. Ini untuk melakukan long position, mengambil short position ya. Ini untuk menandakan suatu kotak seperti itu ya. Nih, seperti ini ya. Oke, kita belajar terlebih dahulu bagaimana cara mencari support. Oke, ketika kita ingin menarik suatu garis, itu kita harus menghubungkan satu titik ke titik yang lainnya. Kalau kita ingin mencari support, carilah titik yang terbawah ataupun terluar dari chart tersebut. Kita contohkan dari saham COPX ini, ya. Kita contohkan dari saham COPX ini. Di overall saham ini bergerak uptrend. Ya, kenapa bisa saya nyatakan uptrend? Karena seperti ciri-ciri saham uptrend tadi yang sudah saya jelaskan, saham uptrend itu selalu membentuk higher high, higher low, ya, higher high, higher low, dan juga higher high, ya, selalu bergerak memiliki pola higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi harga terendahnya ini, ketika dia membentuk harga terendah, dia rendah dari harga sebelumnya ataupun titik sebelumnya. Begitu juga titik di sini.
ketika dia turun itu tidak lebih rendah daripada titik sebelumnya, titik terendah sebelumnya. Begitu juga ketika dia naik. Ketika dia naik itu selalu di atas titik tertinggi sebelumnya. Jadi ini merupakan contoh dari chart ataupun pattern uptrend begitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, kita belajar bagaimana cara menentukan titik support ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Pertama kita hubungkan dulu titik antara titik dan juga titik yang sejajar ya, Bapak-bapak, Ibu. Di sini kan bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4 yang sejajar dengan garis gitu ya. Jadi bisa kita katakan ini adalah support dari saham ini ya, dari chart ini begitu ya. Bisa kita kasih teks, nah, misalnya nih. Oke, support. Oke. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu juga enak ketika menandakan oh di sini supportnya di area 324 gitu. Oh, bingung bagaimana tahu harga tertinggi itu sudah merupakan harga terendah? Ya, bisa kita ganti. Bisa kita ganti pola candle ini, kita ganti dengan garis biar Bapak-bapak, Ibu-ibu lebih mudah dalam menarik garisnya. Yo, kita contohkan. Kita hapus dulu ini. Oke. Nah, kalau ingin menggantinya, Bapak Ibu-ibu bisa ke area atas ini, toolbar di atas ini. Nah, kita pilih candles ya. Candles ini kita ganti dengan line. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kan berbentuk candles, ya. Candle ini kita ganti dengan line. Nah, di sini bisa lebih terlihat lagi nih, mana harga itu selalu mantul gitu ya, ataupun selalu ketika dia sampai di suatu titik dia melakukan pembalikan arah. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini ya, seperti kita tandakan tadi. Di sini rupanya adalah ketika dia selalu bergerak di area ini, di area 324 ini, di harga cenderung bergerak turun lagi ya, naik kembali dan juga turun lagi. Nah, bisa dikatakan ini merupakan support dari suatu chart ini. Ketika Bapak, Ibu-ibu ingin menentukan resistennya bagaimana? Nah, bisa kita cari lagi atasnya ya. Nah, ketika harga bergerak di sini, dia mantul ke bawah. Jadi ini bisa dibilang adalah resistennya begitu ya. Oke. Kita ganti lagi. Resisten. Oke. Kita ganti balik lagi ke candle biar enak dilihatnya. Nah, jadi bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat nih, dari support ini ya, dari support ini ketika harga naik ke atas, dia mantul lagi ke arah bawah ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa support itu adalah lantainya ya. Ketika harga bergerak menuju atap ataupun resistance, ketika dia tidak kuat menembus atap tersebut, dia akan mantul dan kembali ke lantai kembali. Seperti yang terjadi di pergerakan harga chart ini ya. Ketika dia mulai berjalan ke atas, dia mantul ketika dia menembus resisten ini ya, dia melanjutkan pergerakan ke arah atas. Oke, kita cari saham lain ataupun chart yang lain, oke? Kita contohkan saham Apple, oke? Sebentar. Nah, saham Apple ya. Ini candle harian ya. Ini candle harian di mana yang tadi saya jelaskan bahwa ketika harga ini candle ini berwarna merah, itu titik terbawah bodinya ya ataupun badan candle ini itu merupakan harga closing ya. Atau bisa juga dilihat dari keterangan waktu ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat dari sini ya. Misalnya di tanggal 16 Juni ya. Ini candle tanggal 16 Juni 2022. Harga tertingginya itu di harga tertingginya itu di 132 ya. 132. Jadi benar ya. Di sini ya, saya perbesar lagi ya. Harga tertingginya itu di 132 sesuai dengan shadow yang terbentuk. Dan harga openingnya ya, harga openingnya itu di 132,08 ya. Hampir dekat-dekat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Dan harga terendahnya atau low-nya ya di area 129 ya, sesuai ya Bapak, Ibu-ibu ya. Jadi candle ini terbentuk setelah
1 hari penuh dari market itu ya. Jadi ketika market masih buka itu candle belum terbentuk sepenuhnya begitu. Jadi apa namanya, jika ingin menganalisa suatu candle itu tunggulah harga tertentu itu hingga tutup. Misalnya Bapak-bapak Ibu-ibu ingin menganalisa candle 1 harian full. Jadi tunggu market itu tutup terlebih dahulu barulah terbentuk candle sempurna begitu ya, di hari tersebut baru terbentuk harga tertinggi, harga dan juga harga terendahnya begitu. Oke, kita lanjut lagi belajar bagaimana cara mencari support, oke, titik support dari saham Apple. Kembali lagi saya apa namanya? Kita cari lagi bagaimana cara menentukan support. Kita cari misalnya saya minta Bapak Ibu-ibu mencari titik support dari area ini ya, area sekitar di dalam kotak ini ya, di dalam kotak ini. Oke, sebentar. Oke, dari dalam kotak ini. Bagaimana cara mencari titik supportnya? Pertama kali kita harus mencari titik terbawah dulu, ya. Di mana kita ketahui bahwa titik terbawahnya ini ya. Kenapa tidak ini? Kenapa tidak ini? Ya, karena ini belum apa namanya, belum ada pasangannya, ya, belum ada pasangannya. Jadi kita cari dulu pasangannya di sini ya. 1, 2, 2, 3, 4. Jadi kita tarik aja langsung, ya. Nah, begitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Oke, jadi bisa kita lihat inilah harga supportnya ataupun garis supportnya ya. Resistennya di mana? Ya, resisten di mana? Ya langsung saja kita tarik di apa namanya, chart ataupun candle tertingginya di sini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Ketika kita ingin menarik garis itu diusahakan lurus ya, diusahakan lurus, jangan bengkok-bengkok seperti ini ya, jangan bengkok-bengkok seperti ini ya, tidak pasti nanti apanya acuannya begitu ya. Nah, oke, kita analisa. Oke, harga mulai bergerak ke atas ya, bergerak ke atas, sampai di resisten, ternyata dia tidak berhasil menembus, dia bergerak ke bawah ya. Terus mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu bertanya, kenapa harga tidak turun ke bawah ini ya? Ya itulah namanya market ya. Kita tidak bisa menebak market itu seperti apa. Support itu bisa terjadi ketika demand-nya ataupun dari marketnya ataupun dari aktivis ataupun investor-investor sudah menganggap itu sudah murah. Ketika mereka sudah menganggap murah, harga balik lagi ke atas, itu juga bisa dijadikan titik supportnya ya, seperti ini. Ya, oke. Nah, ketika harga sampai di sini, dia balik lagi pergerakannya menuju atas ya. Jadi tidak bisa kita yang harus dinamis ya. Kita sebagai trader, kita sebagai investor dalam menentukan support itu harus dinamis. Jangan semau kita aja begitu. Jadi ketika kita menentukan ataupun menyatakan itu sebuah support, itu harus melihat pergerakan harga terdahulu dulu. Jadi begitu. Jadi bisa kita analisa bahwa ya, harga naik kembali ternyata tepat ya. Resisten yang sudah kita gambar di sini tepat. Ketika harga sudah masuk ke area ini, itu harga kembali lagi menuju bawah ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu ketika ingin melakukan pembelian ya, di sini buy ya. Di sini bisa melakukan buy di area support ini. Jualannya ya. Jualannya itu bisa di area atasnya ataupun resistennya begitu ya. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Jadi hukum dari pembelian dari trading itu beli di bawah, jual di atas. Jangan kebalik. Kebanyakan trader saya lihat itu beli di atas, jualnya di bawah ya. Jangan sampai kebalik ya. Jadi kita harus pas melakukan pembelian begitu ya. Jadi buy di bawah. Oke. Bentar. Dan lakukan aksi sell di atas. Ya. Begitu. Bapak, Ibu-ibu, ya. Belilah di harga support dan jual di harga resisten ataupun area sudah mendekati resisten, ya. Dan juga ketika kita sudah mengetahui titik buy dan juga titik support dan titik resisten, itu bisa menjadi acuan kita bahwa ketika kita ingin membeli misalnya harga
di area 3/4 area ini ya. Itu bisa kita wanti-wanti kepada diri kita, oh harga ternyata dekat harga resisten, jangan beli dulu lah, tunggu dulu harga konsolidasi ataupun harga bergerak ke bawah, karena pasti di area ini harga mantul lagi ya. Jadi itu juga menjadikan acuan kita ataupun waspada diri begitu ya, agar kita tidak mendapatkan kerugian Bapak Ibu ya. Oke, itu belajar cara menentukan support dan juga resistance. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan mencontohkan saham ataupun pattern tren yang downtrend. Oke, kita akan lihat dari saham Apple aja, apa? Dari saham Apple saja ya. Bentar. Ini masih uptrend ya, bisa dilihat ya. Harga bergerak ke atas. Overall sih saham Apple ini di major trends-nya masih mengalami uptrend ya. Kita lihat coba ke saham Meta. Oke, nah di sini bisa kita lihat nih di saham Meta ya. Kita ambil pergerakannya. Di sini bisa kita lihat harga bergerak ke bawah, low ya, lower low, membentuk lagi harga bawah lagi dan seterusnya ya. Ini merupakan salah satu contoh pattern downtrend begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin di sini chatnya udah ramai, mungkin Bapak Adam bisa dibacakan saja mungkin pertanyaan-pertanyaan, ada yang bertanya mungkin. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin ini ada yang menarik pertanyaannya kalau menurut saya, misalkan yang saya baca ya. Kombinasi tren indikator moving average dan moving momentum indikator atau stochastic oscillator apakah sudah cukup? Terus periode untuk setting moving average yang bagus itu di berapa ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini saya mohon ini maaf koneksi ya, saya agak ya nggak apa-apa. Oke, saya mohon maaf sebelumnya ya keasikan. Ya mungkin pertanyaannya. Ya, oke, terima kasih Bapak Adam ya. Izinkan saya menjawab. Oke, kombinasi trend indikator, moving average, dan momentum indikator atau stokastik, apakah sudah cukup? Ya mungkin untuk alat ataupun indikator itu menurut saya alat ataupun alat bantu untuk kita trading ya, trader ya. Untuk alat bantu kita sebagai trader, apakah itu sudah cukup? Ketika teman-teman Bapak Ibu sudah merasa cukup, ya itu akan cukup ya, karena menurut saya kalau saya pribadi ketika ingin menganalisa suatu saham atau suatu chart itu hanya menggunakan volume saja. Ya, kalau saya pribadi hanya menggunakan volume. Jadi masing-masing kita trader ini mempunyai alat bantu yang berbeda-beda. Kalau teman saya itu banyak dia menggunakannya. Ada Bollinger Bands, ada moving average, ada volume, ada stokastik, ada MACD, banyak dia. Karena dia butuh indikator-indikator. Jadi karena dia itu nyaman menggunakan beberapa indikator tersebut. Kalau misalnya teman Bapak Al di sini ya, Bapak Al di sini yang bertanya, kalau sudah terbiasa menggunakan moving average dan juga stokastik, dan juga Bapak Al sudah mendapatkan profit dari indikator tersebut, ya lanjutkan saja. Ya, lanjutkan saja. Dan juga moving average yang bagus itu di berapa ya? Nah, kalau misalnya kalau saya itu biasanya menggunakan moving average 20 ya, 20 hari ke belakang atau 1 bulan ke belakang. Kalau saya seperti itu ya Bapak Al ya. Karena itu kembali lagi kepada diri sendiri apakah sudah nyaman ataupun sudah merasa pas nggak dengan moving average tersebut ataupun periode moving average tersebut ya Bapak Al ya. Begitu jawaban dari pertanyaannya. Jadi kembali lagi kepada diri sendiri. Senyaman Bapak-bapak, Ibu-ibu saja menggunakan tool ataupun indikator. Karena kalau terlalu banyak juga akan memusingkan kita. Malah kita tidak jadi buy, tidak jadi melakukan aksi pembelian begitu. Oke, begitu Bapak Adam. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya di webinar kali ini. Kebetulan untuk waktunya pun terbatas. Apa yang membuat kita lebih yakin bahwa telah menentukan support dan resisten dengan benar? Oke, pertanyaan yang sangat baik sekali ya.
Oke, bagaimana kita bisa yakin bahwa itu support dan juga resisten yang benar? Itu kembali lagi kepada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dalam menentukan support dan resistennya, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan support dan resisten itu sudah benar ketika harga benar sudah mantul di area tersebut. Contoh, ini saya analisa saham Amazon ini dua minggu yang lalu, ya. Nah, ketika itu saya di sini analisa bahwa saham Amazon ini membentuk pattern triple bottom, ya. Nah, di sini ketika dia harga bergerak di area titik terbawahnya ini, harga mantul kembali. Nah, ini bisa dikatakan support yang sudah benar bagi kita, ya. Untuk resistennya itu di area gap down ini, ya, di area gap down ini. Kenapa saya bilang area gap down ini sebagai resisten? Karena harga itu ataupun chart itu ketika dia membentuk suatu gap, nah ini ajaran baru lagi nih, gap lagi kan. Jadi analisa teknikal itu luas ya Bapak Ibu-ibu ya. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang ingin saya paparkan, tapi dikarenakan waktu yang terbatas dan juga kesempatan, mungkin di lain kesempatan ya, volume 2 ya, belajar technical analysis volume 2 mungkin bisa kita adakan webinarnya di ke lain kesempatan. Jadi bagaimana kita meyakinkan diri bahwa itu sudah benar, ya harus terbukti dulu ya. Ketika harga mantul di support atau di support Bapak-bapak Ibu-ibu buat, berarti itu sudah benar. Disitulah supportnya, begitu ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Dan juga kita juga bisa menggunakan historical ke belakang, bisa diambil range yang agak jauh seperti misalnya 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, atau 5 tahun ke belakang. Jadi bisa kita tarik garis dari 5 tahun tersebut. Begitu Bapak Adam. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo Bapak Adam. Oke, sepertinya Bapak Adam koneksinya agak bermasalah. Oke, terima kasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu pada siang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada webinar belajar technical analysis pada sore hari ini, siang menuju sore hari ini. Mohon maaf sekali lagi atas waktu yang terbatas nih Bapak Ibu-ibu. Padahal saya masih ingin men-share analisa-analisa teknikal, kita belum belajar pattern, kita belum belajar suatu pola gitu ya. Masih banyak sebenarnya, tapi dikarenakan waktu yang terbatas, mungkin webinar kita cukupkan saja pada sore hari ini. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya tutup. Bye-bye teman-teman. Bye-bye. Sampai ketemu di webinar selanjutnya.